Informasi pertama, di libur 1 Muharram, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap di jalur puncak. Ganjil genap dimulai pukul 3 sore kemarin dan akan berlaku hingga pukul 12 malam ini. Sejumlah petugas disiagakan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dari Simpang Gadok hingga kawasan puncak. Satlantas Polres Bogor juga menyiapkan skema satu arah atau one way yang nantinya akan diterapkan jika terjadi lonjakan kendaraan. Pantai Ancol masih jadi tujuan favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Hingga jam 9 pagi, 4.600 wisatawan tercatat masuk ke kawasan Ancol. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat para wisatawan bermain di pantai. Selain berenang, pengunjung juga melakukan beragam aktivitas seperti piknik, senam, dan bersepeda. Lalu bagaimana pantauan arus lalu lintas di puncak dan juga keramaian wisata di Ancol di hari libur 1 Muharram hari ini? Kita tanyakan dua jurnalis Kompas TV, ada Astri Gunawan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan Renata Panggalo di Ancol. Kita ke Astri terlebih dahulu. Astri, pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini, apakah ada rekayasa yang disiapkan kepolisian untuk mencegah kemacetan di jalur puncak? Ya, selamat siang Radi dan saudara. Berbeda dengan pagi tadi, di siang hari ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan jumlah kendaraan yang masuk ke arah kawasan puncak ini juga semakin ramai. Kalau kami perhatikan, kendaraan-kendaraan ini mayoritas adalah kendaraan pribadi dan juga berplat nomor berasal dari kawasan Jabodetabek. Nah, terlihat juga ada beberapa kepadatan di beberapa titik, diantaranya di arah dari keluar tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok dan juga di titik pengecekan atau penertiban ganjil genap yang ada di Simpang Gadok ini. Nantinya kendaraan-kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai maka akan diarahkan ke lajur sebelah kanan untuk melakukan putar balik. Karena hari ini adalah tanggal 19 Juli, artinya kendaraan yang bisa melintas ke kawasan puncak adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil. Jadi kendaraan-kendaraan yang berplat nomor genap ini akan diarahkan ke lajur kanan untuk kemudian melakukan putar balik. Nah, tapi meski ramai, tadi juga kami sempat berbincang dengan kepolisian bahwa memang arus lalu lintas ini masih terpantau kondusif, masih terpantau lancar. Lebih lengkap, Radi dan saudara, kita tanyakan langsung ke Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Pranata. Selamat siang, Pak Diki. Ya, selamat siang, Mbak. Pak, kalau dibandingkan dengan akhir pekan, arus lalu lintas di hari ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Memang kami melaporkan dibandingkan dengan hari-hari weekend pada biasanya, jalur puncak hari ini pada hari Rabu 19 Juli masih tergolong normal ya, ramai lancar. Oleh karena itu, hari ini di hari libur ini kita hanya memainkan pola ganjil genap, belum memainkan one way karena memang one way sendiri kita ambil sebagai langkah terakhir untuk pengurusan arus atau pembatasan arus. Kalau prediksinya nih Pak, di hari ini apakah akan ada lonjakan volume kendaraan mungkin di jam-jam tertentu atau seperti apa? Sampai dengan saat ini kami pantau dari TMC di beberapa titik lokasi simpul macet ya, seperti di Megamendung, Taman Safari, Pasar Cisarua maupun di Gunung Mas, itu belum ada peningkatan. Kita juga cek dari Cianjur juga belum ada kiriman arus. Jadi sementara kita akan menjalankan atau melaksanakan normal 2 arah sampai dengan sore nanti. Sejauh ini sampai siang hari ini Pak, volume kendaraan ini ada berapa ribu Pak? Kan biasanya kalau misalkan penerapan one way itu kalau sudah mencapai sekian ribu baru diterapkan begitu ya Pak? Ya, kalau kami lihat tadi dari tol ya, dari exit tol di traffic counting yang kami punya, ini sampai dengan siang hari ini baru di angka belasan ribu, jadi di angka 16 ribu, jadi masih sangat-sangat normal. Kalau untuk ganjil genap kan ini nanti diterapkan sampai jam 12 malam nanti. Ada berapa jumlah pelanggar Pak? Masih banyak yang melanggar nggak? Terkait dengan ganjil genap sendiri, memang karena peraturan menteri ini sudah berjalan 2 tahun ya Mbak, dari 2021, masyarakat setelah terinformasikan secara baik. Jadi sudah tidak banyak lagi masyarakat yang kedapatan melanggar. Namun tadi masih ada beberapa, sekitar puluhan mobil yang kita putar balik. Artinya sanksinya ataupun juga peringatan yang diberikan oleh kepolisian hanya untuk melakukan putar balik ya Pak? Ya, kita putar balik saja, mencari jalur atau destinasi lain. Nah, kalau terkait dengan kendaraan-kendaraan khusus, ada nggak Pak yang misalkan tidak diberlakukan ganjil genap seperti kendaraan mungkin yang darurat ataupun yang dimiliki oleh warga kawasan puncak ini? Ya, memang betul ada beberapa klasifikasi ya bagi para masyarakat yang boleh untuk masuk kawasan puncak. Kalau darurat tentu boleh Mbak. Kita
Bahkan kita bantu, petugas kita di lapangan selalu siaga, standby, bantu pengawalan misal seperti ambulan atau pemadam kebakaran kita bantu. Kalau misalnya masyarakat sekitar juga kita persilahkan dengan dapat menunjukkan KTP biasanya. Selain ganjil genap, Pak, apa lagi skema ataupun juga rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan? Ya, beberapa pola yang kami siapkan untuk menangani antisipasi terkait kemacetan atau untuk menangani jalur puncak ini ada beberapa ya. Pertama, kita biasa bikin kontraflow di jalur tol agar masyarakat yang ingin ke Sukabumi atau Bocimi tidak tersendat atau terhenti oleh antrian yang akan ke puncak. Itu sepanjang 2 kilo. Kemudian kami juga memainkan ganjil genap dan terakhir kita memainkan one way sebagai langkah terakhir. Selain dari tadi ganjil genap, one way kontraflow, ada lagi nggak Pak petugas kepolisian ini misalnya mensosialisasikan terhadap peraturan-peraturan atau yang lain sebagainya, ini ada operasi tertentu nggak Pak? Ya, untuk saat hari ini sendiri sudah berjalan 2 minggu ya. Sampai nanti hari Minggu kita sedang melaksanakan operasi patuh. Ya, di mana di Jabar call sign-nya operasi patuh lodaya. Dalam operasi patuh lodaya ini bertujuan, yang menjadi fokus kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas dan untuk meningkatkan kepatuhan hukumnya. Oleh karena itu kami mengkampanyekan, kebetulan di jalur wisata puncak ini banyak sekali masyarakat yang masuk berlalu lalang. Kami dari petugas kepolisian membagikan brosur selebaran terkait himbauan-himbauan kepolisian agar masyarakat lebih aware lagi, lebih sadar lagi tentang tertib berlalu lintas. Baik, Pak, terima kasih. Artinya ada beberapa skema lalu lintas yang diterapkan, khususnya ganjil genap, baru nanti akan ada one way jika diperlukan. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Diki, selamat bertugas kembali. Nah, saudara, tadi sudah disebutkan apa saja rekayasa lalu lintas yang disiapkan atau skema lalu lintas yang dipersiapkan, dan kembali kami ingatkan juga kepada Anda yang memang ingin menghabiskan waktu berlibur Anda di tanggal merah ini, di 1 Muharram ini, Anda harus pastikan terlebih dahulu kendaraan Anda plat nomornya sesuai dengan tanggal hari ini, yakni tanggal 19 Juli, artinya Anda harus berplat nomor ganjil. Karena kalau Anda berplat nomor genap, maka Anda tidak bisa melintas ke jalur puncak. Demikian tadi. Ya, itu dari wisata puncak. Tapi selain puncak ada juga tempat wisata lain yang jadi destinasi pilihan warga Jabodetabek seperti Ancol, Ragunan, dan lain-lain. Nah, kita akan juga pantau ke Ancol. Di sana ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang sudah bersiap untuk melaporkan kondisi paling akhir di sana. Renata, bisa gambarkan kepada kami seberapa ramai pantai Ancol saat ini? Iya, Radi, siang ini Pantai Ancol masih sangat ramai. Tampaknya teriknya matahari tidak menyurutkan semangat dari para wisatawan yang sudah datang jauh-jauh bahkan dari luar Jakarta untuk menikmati pantai di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tempat saya berdiri sekarang ini merupakan Pantai Lagun, salah satu pilihan pantai yang bisa Anda datangi saat bermain ke kawasan Ancol. Tidak hanya bermain air, bermain pasir, tetapi banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan seperti bersepeda, senam, dan juga piknik. Nah, kita sapa salah satu pengunjung yang sudah sejak pagi berpiknik di sini. Ada Ibu Fitri. Selamat siang, Ibu. Ibu Fitri, kan kita udah ngobrol-ngobrol tadi nih sebelumnya. Ibu datang jauh-jauh dari Depok. Tetapi sebenarnya kenapa sih harus memilih Pantai Ancol dibandingkan destinasi wisata yang lain? Apa sih spesial dari Pantai Ancol sendiri? Baik, kalau untuk Ancol sendiri kita memang nyari yang murah meriah ya. Terus ramah keluarga. Terus kita juga ngajak anak-anak nih yang sebelah sana. Nah, dia sambil bisa main di air lautnya, main pasir, kejar-kejaran. Terus tadi main skuter keliling-keliling. Nah, kita juga bisa ada angin laut nih, jadi enak gitu, Mbak. Itu alasannya, Mbak. Oke, memang dari pagi ya sudah di sini datang ke Pantai Lagun, salah satu pantai di Ancol. Nah, tentu pasti ada perbekalan dong, Bu, dari pagi sampai siang. Bisa diceritakan nih, ada apa aja yang dibawa untuk makan siang kali ini? Kita bawanya tadi habis nih, ada lontong sayur. Tadi sih kita bawa nasi uduk juga, bawa lontong isi juga sih. Minum Tadi asinan ya, kita bawa asinan juga. asinan juga. Udah habis sih, Mbak. Sisa-sisa. Iya. Pokoknya murah
meriah happy. Oke, ini kan banyak banget ya Bu bekalnya. Ini disiapin dari jam berapa nih Bu? Dan nanti rencananya bakalan sampai jam berapa di Pantai Lagun? Asik. Nah, tadi kita tuh berangkatnya siap-siap dari jam 5 pagi karena kita antisipasi biar lebih lama menikmati ya. Jadi, tapi ternyata kita baru bisa jalan setengah 6. Persiapannya ini tadi kita beli sih. Beli nggak ya? Iya, dia udah jualan pagi, kita ngejar biar dapat udara sinar pagi. Jadi langsung jalan aja gitu. Terus kalau ini sebenarnya anak-anak udah selesai main, kita mau ke arah sebelah sana lagi, pantainya masih ada Mbak, ada Eco Park ya. Kita nanti mau main-main ke sana lagi Mbak gitu. Oke, masih lama ya, pasti sampai sore berarti ya Ibu di sini. Oke, terima kasih banyak Ibu waktunya. Selamat berlibur. Nah, ya Radi dan juga saudara, itu sedikit cuplikan wawancara kami bersama dengan beberapa pengunjung yang datang jauh-jauh dari Depok untuk menikmati pantai di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini. Tetapi memang kalau sedang bermain di pantai tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi saya juga memperhatikan beberapa imbauan dari petugas yang berjaga di sekitar Pantai Lagun yang menyampaikan untuk tetap bermain air ataupun berenang di sekitar pantai, tidak melewati tali pembatas yang sudah ditetapkan oleh para petugas. Juga kalau kita lihat cuacanya ini cukup panas begitu ya, jadi bisa menyiapkan tabir surya, membawa topi ataupun membawa kacamata. Nah, untuk tiket masuknya sendiri Radi dan juga saudara, untuk kendaraan masuk ini Rp25.000, tetapi untuk mengakses pantainya ini harus membayarkan lagi Rp25.000 per orangnya. Untuk wisatawan di bawah umur 2 tahun ini juga masih gratis. Nah, salah satu masalahnya sebenarnya kalau datang ke Pantai Ancol biasanya adalah kantung parkir. Tetapi tadi saat saya datang memang harus beberapa kali memutar tapi masih tetap dapat parkiran. Jadi Pantai Ancol ini memang terus menjadi salah satu destinasi favorit untuk warga Jakarta maupun luar Jakarta. Radi. Ya, apalagi liburnya di midweek ya, di tengah pekan, di saat satu pekan kita bekerja berstres-stres ria begitu menghadapi kemacetan. Salah satu destinasi wisata Ancol dan tadi juga sebelumnya Puncak jadi pilihan tentu saja warga Jabodetabek untuk berlibur sebelum besok harus kembali lagi untuk bekerja di kantor masing-masing. Baik, terima kasih Renata Panggalo, dan sebelumnya ada Astri Gunawan dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.